Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, usholli wa usallim ala rasulillah, amma ba'du. Saudaraku di mana saja berada, mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam naungan rahmat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita aturkan salawat dan salam kepada Nabiullah Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan kita, memberikan pandangan-pandangan ajaran Islam sehingga kita semua dapat memeluknya. Saudaraku sekalian, kita masih berada di akhir daripada bulan Ramadan. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan dan kita laksanakan dalam rangka mengisi qiyam Ramadan ini mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian, salah satu pendidikan melalui puasa, yaitu puasa Ramadan yang kita lakukan saat ini, adalah mendidik kita untuk berlaku jujur dalam keadaan apapun. Kita bisa saja minum ketika sudah berada di rumah, misalnya tidak ada orang, tetapi kita tidak lakukan. Kita bisa minum misalnya sambil berwudu, karena tidak akan ada yang melihat, tetapi tidak kita lakukan. Karena kita berusaha dan berlaku jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tahu ketika manusia tak mampu melihat, tetap Allah akan melihat kita dalam keadaan apapun. Inilah level tingkatan ihsan sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ihsan itu adalah anta abudallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarah. Engkau menyembah Allah, kata Nabi, ka'annaka tarahu, seperti atau seolah-olah engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa illam takun tarahu, jika engkau tidak sanggup merasakan, mampu melihatnya, karena memang kita sebagai manusia biasa, ketahuilah fa illam takun tarahu, Allah tetap akan melihat kalian. Itulah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita sampai kepada derajat ihsan tadi. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pendidikan jujur ini seyogianya kita implementasikan, kita laksanakan di akhir dari kehidupan kita yang Allah berikan kesempatan untuk terus-menerus memperbaiki diri. Dan kemudian lawan dari jujur adalah berlaku bohong. Kata Nabi, wa innal kadhiba, sesungguhnya kebohongan itu yahdi ilal fujur, akan mengantarkan kepada kecurangan. Dan wa innal fujuro yahdi ilan nar, sesungguhnya kecurangan itu akan mengantarkan kepada api neraka. Nauzubillah. Kecurangan dalam hal apa? Dalam hal apapun. Baik dia seorang pedagang, baik dia seorang pengusaha, bisnismen, ataupun dia seorang pejabat negara misalnya, dalam melaksanakan tugas-tugas dan fungsinya. Pada saat dia tidak jujur, pada saat ada yang disembunyikan, pada saat dia berkhianat di situ atas amanah yang diberikan, maka hal tersebut akan mengantarkan kepada yang namanya ilanar, pada api neraka. Pada saat terus menerus ya ketidakjujuran itu dilakukan oleh dia. Karena wa innar rajula la yakdziba hatta yuktaba indallahi kadzaban, sesungguhnya seorang laki-laki yang terus menerus berlaku bohong, dia akan menutupi kebohongannya sampai nanti dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kadzaban, sebagai seorang yang pendusta. Auzubillah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa menghindari sifat kadzab ini. Saudaraku sekalian, ditambahkan lagi dalam hadis tersebut di dalam Kitabul Sholihin bahwa inna sidqa tuma'nina wal kadziba ribatun, sesungguhnya kejujuran itu adalah tuma'nina, tenang, nyaman, wal kadziba ribatun, dan kebohongan itu adalah ribatun, gundah gulana, gelisah. Jadi hadirin sekalian, bahwa pada saat kita sebagai apapun,
jabatan kita, sebagai apapun profesi kita, kita jujur, insya Allah hidup kita tenang. Jadi ketika ada salah seorang pengusaha atau salah seorang pedagang yang berlaku curang, dia tidak akan tenang dalam hidupnya. Mungkin juga pada saat dia tidak diketahui oleh orang lain, mungkin nanti hartanya tidak barokah. Bagaimana dilihat ketidakberkahan? Ketidakberkahan itu bisa dilihat misalnya salah satunya, kalaupun hartanya banyak, ia tidak pernah merasakan cukup. Barakallahu li wa lakum, astagfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.